Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Jumat Fajar Online, kita ketemu lagi di hari ini dengan tema yang berbeda, Pak Ustadz. Iya, betul. Saya bersama Pak Ustadz Muhammad Asdar. Beliau adalah salah satu pengisi acara di Mimbar Jumat Fajar. Nah, tema kali ini kita lebih membahas kepada hukum membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, sorry. Jadi hukum khatam Al-Quran dan kira-kira apa manfaatnya? Iya, faedahnya. Faedahnya, kalau dalam istilahnya faedahnya. Nah, Ustadz, adakah perintah atau ada anjuran hadisnya Nabi bahwa khatam Al-Quran itu wajib untuk semua Muslim? Oke, baik. Atau sunnah atau bagaimana? Ini baik. Banyak juga yang mempertanyakan khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, atau ya gitu. Iya, baik. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa Mimbar Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, suatu karunia yang sangat besar karena kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa karunia umur panjang dan barokah. Banyak orang panjang umurnya tapi belum tentu berkah. Makanya kita minta itu Pak Rashid adalah Allahumma ja'al umurina bi barakatina. Ya Allah, panjangkanlah umur saya dengan penuh keberkahan. Iya. Mana salah satu tanda-tanda umur yang panjang itu tidak berkah? Semakin tua, semakin mega kedona. Yeah. Semakin tua, semakin banyak gayanya. Ada tom yang dikana yang dibilang terlambat gaul. Ada tom yang boro-boro, yang pore-pore mau pegang HP, apa yang baru tidak tahu nak pakai. Terlambat gaul. Terlambat nakal. Ya subhanallah. Jadi kalau kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan bahwa salah satu ibadah yang paling utama itu adalah ketika kita mengingat-ingat karunia Allah. Nah, apalagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kesehatan dan kesempatan itu, lalu kita memanfaatkan untuk apa? Beramal soleh, beramal kebaikan. Mengumpuk pahala. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi subhanallah. Nah, namun membaca Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, apabila ada satu rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka dia bagikan kuburan alias gelap gulita yang tak ada yang menerangi di dalamnya. Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah nur. Karena Al-Quran itu adalah merupakan firman-firman Allah. Jadi bukan firman manusia. Nah, lalu dengan pertemuan kita kali ini, subhanallah, berbicara tentang bahwa bagaimana hukumnya mengkhatamkan Al-Quran itu Pak Ustadz. Apakah misalnya yang diajarkan itu mengkhatamkan atau dari segi membacanya? Iya. Jadi maka di sinilah kekeliruan di antara kita kebanyakan Pak Rashid. Nah, pemirsa ya. Kekeliruan kita itu terkadang bahwa kita itu mengejar banyaknya. Artinya mengejar khotamnya. Iya. Khotam bagus. Tapi khotam karu-karuan jauh lebih baik membaca alias pelan-pelan daripada khotam tetapi tidak jelas. Tidak jelas cara membacanya, tidak jelas apa-apanya, sembarang pitikanak-anak itu bahasa Makassar itu sembarang dibilang. Wacan cio dua wal kamal latalaha apa haha itu kan keliru.
Jadi harus dibaca Iya, iya, sesuai setidaknya kan begitu berusaha. Nah, apalagi dimengerti. ya, Lebih bagus lagi. lebih bagus lagi. Iya, baik. Baik. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari kalangan ulama kita, ya kalangan ulama salafus soleh, para contoh misalkan para sahabat itu, para sahabat Rasulullah SAW itu bahkan ada yang mampu menghatamkan satu hari satu Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi mereka itu sudah apa namanya, menjadikan Al-Quran itu di hatinya. Dan orang yang selalu iqra'ul Quran, membaca Al-Quran, salah satu di antaranya faedahnya itu adalah apa? Itu mampu menambah rasa keimanan kita kepada Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang suka membaca Al-Quran, ya bukan dilihat khotamnya ya. Iya. Bukan dilihat khotamnya. Membaca. Rutin membaca. Siapa yang istiqamah dalam membaca Al-Quran, baik dia di waktu subuh, habis zuhur, habis asar, atau di mana saja, atau misalnya sedang taping atau sedang syuting di mana saja misalnya, dia sementara sorot ustaznya, sementara sorot parasit, gitu kan? Iya. Dia membaca. Iya. Sekarang kan modern parasit. Dia ada di HP semua. Ada di HP. Iya, ada di HP. Makanya juga itu mohon maaf, itu media manfaatkan juga, iya yang positif lah. Walaupun dalam kategori kita itu media itu ada dua, kalau bukan positif nih negatif. Manfaatkan dengan positif. Jangan saya selalu itu. Awas kok. Itu kalau sudah main game. Awas gimana? Awas kok. Di mana kok Kak? Apa semua itu? Ini semua ini merusak ini semuanya gitu. Iya. Apalagi tuh si skater itu. Ini ngas. Iya, banyak anak-anak BG kita yang begitu ya. Artinya tidak jadi masalah halah, karena itu adalah zamannya. Tapi diimbangi Ustaz. Imbangi. Jangan yang itu terus. Iya. Sebentar kegiatan. Tapi ini Ustaz membaca di HP, ini kan mushaf itu adalah Al-Quran. Iya benar. Yang tertulis itu. Iya. Ada yang mengatakan membaca mushaf itu dengan membaca di HP itu beda. Jadi HP itu bukan mushaf, tapi HP. Dan katanya beda pahalanya itu. Apa betul atau bagaimana itu? Baik. Itu yang berbeda sebenarnya itu hanya dari segi keberkahannya. Mushaf yang di situ yang di sana Al-Quran sama kok. Maaf, tulisannya dan hurufnya sama. Kecuali kalau ada yang berbeda karena mungkin dia salah cetak atau apakah. Iya. Yang berbeda itu adalah keberkahannya. Pasti beda loh. Al-Quran secara langsung mushaf yang kita pegang dengan Al-Quran yang ada di HP itu sentuhan hati rohnya itu beda. Kalau bisa dikatakan itu sentuhan ruhnya itu beda antara Al-Quran mushaf yang aslinya dengan yang ada di HP. Pasti beda. Karena kalau HP kan bisa masuk toilet. Bisa. Biasa. Tapi caranya pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berbicara tentang Al-Quran. Baik. Saya kasih contoh misalkan ya. Saya kasih contoh. Ini saya punya Al-Quran di HP itu ada. Ada Al-Quran Al-Hadi. Mohon maaf ya. Ada Al-Quran yang ini. Contoh misalnya kalau dibuka. Mohon maaf. Supaya lebih paham. Aplikasinya ya. Iya. Supaya lebih paham ini pemirsa kan gitu. Contoh kita buka ini. Kita sebentar mengaji kan? Boleh. Diperlihatkan saja di kamera. Iya. Tapi pemirsa. Ini kan gini. Al-Quran juga ini. Iya. Iya Al-Quran. Ini Al-Quran juga. Iya, tapi karena digital ya. Iya digital. Ketika kita masuk toilet, jangan dibiarkan begini. Tutup. Keluar. Selesai. Boleh, silakan. Yang jadi masalah alias tidak beradab itu adalah ketika masuk toilet atau masuk di mana saja tetap dia tanpa dibuka, kemudian masuk tanpa dikasih keluarkan dulu. Ini yang jadi masalah terkadang. Ini untuk menghargai. Iya, untuk menghargai. Etika kita dengan Al-Quran. Kan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang pertama, Pak Rashid. Iya. Membaca Al-Quran itu bukan dilihat dari segi khotamnya. Tapi jauh lebih baik ketika khotam. Poin yang pertama. Yang kedua adalah yang dilihat itu dari segi Al-Quran itu adalah apa namanya? Mengerti isinya. Iya, cara membacanya dan paham isinya. Paham isinya. Iya, kalaupun misalnya tidak, setidaknya berusaha untuk memahaminya.
Iya, karena kan Al-Quran itu kan petunjuk. Iya, betul. Jadi di tingkat tertingginya itu ya harus paham isinya, harus paham petunjuk. Iya. Kan begitu tujuannya. Iya, tujuan Al-Quran salah Iya. satunya adalah hudal linnas. Udah lihat. Petunjuk bagi manusia. Luar Syahrul biasa, ya. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran memang mujizat. Ya. Karena membacanya saja sudah dapat pahala. Iya, Tidak ada bacaan di dunia manapun tidak ada sama sekali. kecuali Al-Quran yang diganjar dengan pahala. Iya. Nah, jadi membaca saja sudah dapat kita pahala. Iya. Walaupun ada di kalangan mereka saudara kita yang ingin membantah Al-Quran, tidak ada yang mampu untuk membantahnya. Biar bagaimanapun, karena salah satu mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, baik, kita kembali tadi ke Rashid ya. Jadi Iqra, bacalah. Iqra'ul Quran yati biyaumil qiyamah. Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat. Sebagai apa? Syifa. Sebagai syafaat di hari kemudian nanti. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Yang bacanya. Apalagi kalau dia menghafalnya. Apalagi dia menghafalnya. Kalau menghafalnya itu bagi seorang anak, orang tua yang punya anak itu, maka dia dikasih mahkota orang tuanya. Nah, jadi itu tadi. Bahwa Allah tidak bilang syafaat yang mengkhatamnya, yang mengkhatamkannya, Membacanya. yang membacanya. Ya, kan gitu. Nah, coba kita lihat, subhanallah. Di dalam konteks hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim artinya apa? Alif Lam Mim kan tidak ada kan? Ya, Alif Lam Mim. Kalau dalam konteks terjemahan itu Alif Lam Mim tetap artinya Alif Lam Mim. Ada dua ulama yang memberikan penafsiran bahwa makna daripada arti daripada Alif Lam Mim itu adalah Alif adalah Allah, Lam malaikat Jibril, Mim adalah Muhammad. Allah yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu dari sisi penafsiran. Tapi dari sisi kedua, Alif Lam Mim itu janganlah kita maknai hal demikian, karena yang hanya tahu maknanya itu adalah Allah. Makanya ketika mendapatkan Alif Lam Mim, apalagi ya, Yasin. apalagi Nun. Nun. Banyak-banyak. Yang penting jangan dibaca. Toha. Subhanallah warahmatullahi. Ya. Jadi itu semua kalimat-kalimat pembuka di Al-Quran Iya. yang hanya Allah yang tahu ya. Pemirsa, ini bahkan terjadi di kalangan orang kampung itu. Bukan kampung Tah, bukan kampung sono, sono sini. Pokoknya itu mereka kadang ada yang baca, mereka ternyata tidak paham. Nah, kira itu Alif Lam Mim itu ada yang itu kan ada tanda di atas itu. Ada tanda. Itu kayak bendera. Dia kira bahwa itu adalah baris, ternyata tidak. Itu tanda panjang. Apa dia baca? Alama yasa. Apalagi toh cocok. Alaro. Itu kan semua keliru. Itu semua adalah tanda baca. Ya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah dari segi bacaannya. Ya, karena banyak orang pandai membaca Al-Quran tapi mengkutuh. Iya. Ada orang kapasitas membaca Al-Qurannya hanya biasa-biasa saja, tetapi ternyata dia rajin. Ayo kita lihat para syid. Bagaimana itu ulama-ulama dulu. Khulafur Rasyidin. Para sahabat-sahabat Rasulullah. Jangan Rasulullah sendiri, subhanallah. Rasulullah itu menghatamkan Al-Quran itu di dalam sholatnya. Iya. Ini Rasulullah. Bayangkan ketika sholat tahajud, rakaat pertama. Al-Baqarah. Ya, itu Al-Baqarah saya sering lihat itu. Itu Hafiz RCTI kan itu anak-anak itu ya. Dia bilang surah apa itu nak? Bilang Al-Baqarah. Ya, makanya saya. Yang penting jangan jadi saya anak-anak ya. Yang sudah dewasa kita sudah berjenggot sudah ini. Baik pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah. Rasulullah itu membaca Al-Baqarah itu rakaat pertama sampai Ali Imran. 3 juz. Rakaat pertama itu Nabi. Kalau kita Ustaz? Kalau kita Kul. 3 kul. Trikul. Iya, itu coba. Yang penting jangan coba-coba ambil tuh kuliah Al-Kafir, mau poso, mau balik-balik. Iya. Biasa tuh kebalik-balik itu.
Jadi membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya itu jauh lebih bagus. Iya. Nah, memahami itu tingkatnya para ulama. Iya, makamnya hal Nah, demikian. Ya, karena itu banyak akhirnya masyarakat awam menyerahkan tugas itu ke ulama. Ulama aja yang mengerti. Kita dengar-dengar saja. Iya, iya. Iya, tapi apa namanya, kita ini sebagai manusia, kita sebagai penuntut, arti menuntut ilmu itu dalam satu riwayat dikatakan utulubul ilma minal mahdi lalahdi. Iya. Karena kalau di ini Ustadz begini, semua ulama itu punya sanad Iya, sampai ke Khulafaur Rasyidin. iya, sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena keinginannya dia mau belajar sendiri, dia menafsir sendiri Iya, tanpa sanad. Akhirnya bingung sendiri kan. Itu biasanya. bahaya. Nah itu yang bahaya. Akhirnya muncullah taklid buta. iya, Nah sering kemudian di golongan-golongan umat beragama itu kan banyak di Islam. iya. Ada yang ayat misalnya diturunkan untuk orang kafir. Karena dia ditafsir sendiri, akhirnya digunakan untuk menghantam orang Islam. Padahal dia tidak tahu ini asbabil nusulnya, Iya, ayat asbabul itu. nusulnya, betul. Iya, Padahal ayat itu diturunkan untuk orang kafir, iya, dipakai untuk menghantam orang Islam, Iya. sesama orang Islam. iya, Dikafir-kafirkanlah orang yang sudah bersahadat. iya, Nah itu yang bahaya, saya kira. iya, betul. Kalau tidak bersanad, jangan masuk di wilayah itu dulu. Iya, Iya kan, baca-baca mau dulu Al-Quran ada tonji pahalanya. Iya. Saya kira begitu. iya. Semuanya. Jadi subhanallah, jadi Al-Quran itu memang Allah turunkan selain daripada beransur-ansur, bukan beransur-ansur itu Allah turunkan supaya Rasulullah mudah memahaminya. Dan Al-Quran turun itu memang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Iya betul. Ya, namanya itu dikatakan asbabun nuzul. Nah, tetapi itu adalah bagi orang-orang, misalkan yang bagi orang penuntut ilmu. Nah, bagaimana misalnya bagi orang-orang awam, kasihan. Dia enggak tahu. Apakah kemudian mereka berhajat belajar? Belajar. Kalau setidaknya makanya ada namanya itu adalah penerjemah dari Kementerian Agama misalnya. Atau misalnya penerjemah itu adalah misalnya dari Arab Saudi, ulama-ulama kita. Itu yang kita baca dan itu yang kita pelajari. Dan janganlah kemudian kita berputus asa. Saya tidak tahu artinya. Malas kamu baca Al-Quran deh. Tidak begitu. Atau bahkan begini. Bahkan ada orang yang takut membaca Al-Quran. Para syed, karena kenapa? Mereka Selalu dia kena dirinya. Iya, saya kena dirinya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua mereka takuti adalah kan mereka selalu dengar begini, salah baca, salah arti berdosa. Iya kan? Itu sebenarnya ada hal yang kekeliruan dalam memahami hadis ini. Iya. Artinya begini, bahwa jadi bagaimana misalnya itu orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu tuh kalau ketika mereka membaca Al-Quran, kalau dari segi tajwidnya pasti jauh ilmunya kan begitu. Tapi mereka gemar membaca Al-Quran. Bahkan mereka itu tajwidnya. Bahkan mereka itu senantiasa bertarget. 1 bulan itu minimal harus tamat 1 kali. Betul. Iya. Itu subhanallah luar biasa. Dorongan untuk rajin membaca Al-Quran. Merutinkan dan itu luar biasa. Tetapi janganlah kemudian maksud daripada di sini hukum mengkhatamkan Al-Quran itu tidak ada hukum tertentu untuknya, tapi ia membaca Al-Quranlah dianjurkan. Ya, jadi kita ulangi bahwa hukum dalam mengkhatamkan Al-Quran itu adalah tidak ada penghukuman tertentu dalam hal itu. Tetapinya gemarlah engkau membaca Al-Quran, berusahalah engkau untuk mengkhatamkannya, karena itu nanti kalau Al-Quran akan menjadi syafaat, saksi di hadapan Allah. Dan bahkan itu 1 huruf yang kita baca kata Nabi, itu kita akan diberikan 10 kebaikan. 10 pahala. Kan ada kisah bagaimana surat Tabarak ya. Iya. Al-Mulk. Nah itu Al-Mulk menjadi penyelamat. Iya. Jadi ada kisahnya itu. Karena orang itu disiksa, katanya di sebuah kisah Al-Mulk menjelma menjadi makhluk, dan membela orang orang fasik yang disiksa oleh malaikat, ingin disiksa. Pertanyaannya dia bilang bahwa kenapa kau menyiksa orang ini? Saya mau menyiksa
karena orang ini fasik. Iya. Terus Al-Mul membelanya, nggak bisa, saya ada di dalam. Saya ada di hatinya ini orang. Iya, iya. Kalau kau siksa, sama dengan kau menyiksa saya. Iya. Jadi malaikat itu kena aturan fikih juga. Aturan fikih Iya. di akhirat nanti. Iya. Dia tidak boleh menyiksa Al-Quran. Iya. Orang yang ada di hatinya Al-Quran. Iya. Jadi flash disk. Iya, betul. Iya, itu ada kisah dan masyhur itu. Jadi makanya Al-Mul itu disarankan dibaca setiap sebelum. Baik. Subhanallah. Jadi memang ada yang menjadi Ada surah-surah tertentu. iya, ya. surah tertentu yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Ada Al-Waqiah, ada Al-Mulk, tapi kalau Al-Mulk itu salah satu manfaatnya luar biasanya itu adalah mampu menyelamatkan kita dari asap kubur. Sebagaimana tadi yang telah saudara sampaikan, para syekh sampaikan bahwa Al-Quran itu selain daripada mengisi cahaya iman dalam kalbu kita, itu tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, pemirsa, Subhanallah. itu bagus kalau dihafal ya, 30 ayat saja. Iya. 30 ayat, alhamdulillah. Kalau dibaca seminggu saja tuh insya Allah bisa dihafal kalau Iya. serius. Iya, betul. Apalagi diamalkan Jadi setiap keseriusan malam. ya, keseriusan. Keseriusan. Jadi para khulafaur rasyidin, para sahabat, ulama-ulama salaf, ulama kita itu semuanya mereka itu adalah berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Selain daripada mereka paham ilmunya, paham apanya semuanya, mereka juga Mengajar antusias untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran walaupun engkau tersendak-sendak, karena itu akan memperoleh pahala bagimu yang diberikan Allah untukmu. Pak Ustadz, ini ada persoalan data dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Iya. Ada program yang sedang diluncurkan, program mengaji Indonesia. Iya. Ada aplikasinya. Oh iya, Masya Allah. Data ternyata 60% itu belum melek Al-Quran. Jadi penduduk mayoritas Islam di Indonesia ini 60%. 60% kita belum bisa baca, dan terutama di desa-desa. Terutama di desa-desa, sehingga itu digalakkan. Ya. Nah, saya kira ini perlu menggalakkan membaca Al-Quran ini ke tingkat yang paling bawah. Tingkat yang paling bawah yang tidak bisa mengakses pendidikan, yang tidak bisa mengakses masjid-masjid yang rutin menggelar pengajian dan sebagainya. Ya. Nah itu saya kira persoalan problematika umat di Indonesia. Jadi ini sungguh memprihatinkan juga bagi kita. Kalau misalnya bagi di perkotaan, di tempat-tempat keramaian mungkin ya mereka sudah sentuh, tapi yang jadi masalah itu di pelosok-pelosok kan, kasihan mereka. Jadi salah satu kita syukur di hadapan Allah, Allah senantiasa menggerakkan hati saudara kita, namanya kayak semacam wakaf Al-Quran, bernasih untuk Al-Quran, itu kan semua itu luar biasa itu semua. Dan itu adalah salah satu jalur-jalur untuk beramal, amal jariah. Ya maksud saya begini Pak Ustadz, ini kan Ustadz ulama kita selalu menganjurkan membaca Al-Quran faedahnya, luar biasa dan sebagainya. Iya. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada program yang mendukung percepatan melek Al-Quran itu sampai ke desa-desa. Pertama tidak didukung, misalnya Al-Quran tidak ada di desa. Iya. Iqra tidak ada. Apalagi gurunya. Jadi ikranya aja masuk, gurunya tidak ikut kan tidak bisa juga. Jadi siapa mengajar? Iya, siapa yang mau mengajar? Nah itu dia. Jadi ini penting karena terutama saya memang di desa yang sangat tertinggal karena guru di desa sangat terbatas. Iya. Mereka biasa satu guru semua mata pelajaran. Iya. Matematika, IPS, dia tuh juga guru agama. Iya. Nah ini yang kendala kalau di desa-desa, apalagi di Indonesia ini kan masih ribuan desa tertinggal. Jangan Al-Quran masuk, listrik saja tidak bisa masuk. Jadi ini yang memang masalah. Iya, baik. Jadi solusinya dari kemudian itu adalah ya itu, artinya kewajiban kita bersama untuk mengetuk pintu hati orang-orang, para ulama kita, bagaimana kita mencetuskan diri kita ke dalam sana. Alhamdulillah, walaupun misalnya kita sibuk dalam pekerjaan kita, tapi ketika ada orang-orang yang bergerak hatinya untuk terjun di media itu, untuk menanjurkan Al-Quran misalnya ke pelosok, subhanallah,
Karena berhubung saya juga punya sahabat yang pekerjaannya demikian, subhanallah. Bahkan termasuk, mohon maaf ya, dikategorikan sebagai contoh Papua yang pedalaman ke sana itu, bahkan mereka masuk ke sana itu Al-Quran sudah masuk. Ya, yang jadi masalah adalah betul yang sampai kata tadi Pak Rashid, kalau Al-Quran misalkan sudah masuk, lalu gurunya tidak ikut, lalu siapa yang mau mengajar? Ya, Masa itu anak-anak mau petikan anak-anak, kan tidak mungkin. Iya. Jadi harus ikut gurunya. Iya. Ya. Betul. Ya. Atau ada guru yang dibina di situ dan menjadi penyebar. Jangan sampai mereka itu mengaji a i o e o ini kacau sudah dengan lagi. Jadi memang dan guru yang yang mesti harus terjun, harus mengajar itu adalah yang memang di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Ya, di bidang masing-masing. Dan ada kalian tertentu dalam hal itu. Ya. Keikhlasannya tinggi, daya juangnya tinggi. Iya. Saya rasa itu tapi harus juga didukung oleh ya tentu saja kesejahteraan. Alhamdulillah. Pemerintah harus punya andil di dalamnya untuk menggaji guru-guru. Mereka ini guru kan harus disebar ke desa-desa, jangan bertumpuk di kota. Iya. Di kota sudah banyak guru. Iya. YouTube juga sudah jadi guru. Iya. Jadi harus menyebar ke desa. Masya Allah. Baik, luar biasa. Pak Ustadz, ini yang terakhir mungkin pertanyaan soal motivasi membaca Al-Quran. Ada banyak motivasi, ada orang membaca Al-Quran karena selain iming-iming amalnya, Iya. membacakan satu huruf saja dapat berapa gitu kan. Iya. Nah, ada juga mengejar manfaatnya. Ah. Nah, misalnya saya baca Al-Waqiah tiap pagi, itu karena iming-iming mau kekayaan. Iya, rezekinya berkah. Ya. Rezeki. Padahal kalau itu kan sebenarnya kalau ngaji motivasi begitu, ya kalau saya ini masih menganggap itu Islam amatir. Iya. Dia membaca Al-Quran karena ada maunya. Iya, betul. Bukan karena betul-betul ridha Allah kan. Mengejar terserah Allah kasih apa terserah. Iya. Itu betul-betul. Tapi motivasi itu di mana Ustaz? Apakah ya mungkin karena itu mukjizatnya Al-Quran ya. Iya. Jadi ada faedahnya, ada amalnya, Iya, macam-macam. Baik Pak Rashid, Masya Allah. Jadi semua isi kandungan Al-Quran itu baik tulisannya, baik hurufnya, baik apanya, maknanya, semua itu adalah mengandung keberkahan. Di dalam Quran Allah bilang Inna hadza kitabun anzalnahu mubarakah. Sesungguhnya kalau tidak salah ya, kalau salah benarkan pemirsa, bahwa Al-Quran itu Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan keberkahan. Iya. Jadi kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Quran hanya karena ada maunya, oke lah, itu adalah target bagi orang-orang yang memulainya. Tetapi kalau misalkan sudah terbiasa, maka akan muncul dengan kesadaran sendirinya. Loh, sampai kapan saya akan begini? Sama halnya begini. Ketika sosok anak-anak, contoh nih Pak Rashid punya anak, ya kan? Itu anak, kalau misalnya anakku bisa baca Quran atau tamat Iqra-nya, saya kasih hadiah. Ya kan gitu. Dia jadi motivasinya itu tidak ada persoalan. Iya, tidak baca dulu. Baca dulu. Oke. Sekian. Atau diancam. Kalau kau tidak mengaji, saya sita HP. Iya, boleh. Iya, bisa itu juga begitu. boleh. Pokoknya yang dia dengan cara hal-hal yang positif lah kan begitu ya. Yang membangun nuansa keimanan seorang anak itu. Nah, kemudian lama kelamaan kemudian ketika anak itu tumbuh sedikit demi sedikit, remaja, dewasa. Nah, itu dengan imajinasi akan muncul bahwa loh, kalau saya misalkan mengaji saya begini, kalau mengharapkan hadiah, berarti bukan dong karena ridho Allah. Nah, sama dengan mereka juga manusia. Jadi kodrat manusia beda-beda. Iya. Nah, intinya adalah apa? Bahwa bacalah saja Al-Quran. Pak Ustadz, bacalah saja Al-Quran. Ini yang terakhir mungkin ya, pemirsa. Ya. Ayat apa atau surah apa yang paling bagus? Ini kan sering ada yang bertanya, yang paling bagus dibaca karena tentu beda kan, setiap ayat diturunkan Allah itu beda. Iya. Ada yang mengatakan seperti surah ayat kursi itu kan diturunkan langsung dari Kansil Arsy. Iya. Jadi Masya Allah. karena ayat itu membahas sifatnya Allah, iya, bukan sifatnya manusia, sehingga itu istimewa. Iya. Dan di semua kisah bahwa Nabi selalu membaca itu ayat kursi sebelum tidur. Iya, riwayatnya itu. Ya, itu karena luar biasa faedahnya. Maksud saya kita ini Islam amatir ya. Iya. Kan tidak semua bisa kita kerjakan. Tentu yang fokus
yang remeh-temeh tapi Istiqomah. istiqomah. Ah, Nah itu maksud saya ayat atau surah apa yang paling bagus kita baca setiap malam. Nanti itu setelah rutin ya kita tambah lagi ya begitu kan? Ya, baik. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mimbar Jumat dimuliakan Allah. Saya kira ini detik-detik terakhir pertemuan kita ini ada oleh-oleh untuk bagi pemirsa kan begitu. Ya. Ada ya. Doa. Ya. Ada ya. Baik. Ayat kursi itu semua bahkan riwayatnya itu sahih bahwa ayat kursi siapa yang sering membacanya maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dengan berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam bahaya, berbagai macam hal yang lain. Itu salah satu manfaatnya. Tetapi begini, janganlah kemudian hal itu yang menurut kita, bagus tahu. Kemudian itu yang kita baca tapi tidak istiqomah. Jadi walaupun itu pendek, yang penting istiqomah. Salah satu di antaranya surah yang paling bagus juga itu adalah apa? Setiap kali kita masuk rumah, maka jangan lupa baca Quran surah Al-Ikhlas. 3 kali. Pokok tujuan utama hidup manusia itu adalah memang ikhlas. Segala sesuatu apa harus ikhlas. Tak butuhkah kita ikhlas? Banyak yang jatuh tempo. Ikhlas. Iya, ikhlas saja. Artinya ikhlas menerima kehidupan itu. Baca surah Ikhlas. Masuk rumah baca Al-Ikhlas. Mau tidur baca Al-Ikhlas. Apalagi mau keluar rumah baca Al-Ikhlas. Dan ini adalah ulama-ulama kita sudah banyak mengamalkan dengan berbagai macam situasi yang terjadi. Keberkahan surah demikian itu Masya Allah luar biasa. Biar pendek tapi istiqomah jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kecil namun istiqomah daripada banyak tetapi al-kutusi wal malasi. Yeah. Makutui tapi makutu malasatoi. Magalas itu saya kira ini berbahaya. Jadi itu pesan-pesan yang kami sampaikan kepada jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, rutinlah membaca Al-Ikhlas dimanapun kita berada karena itu memiliki kandungan yang sungguh yang luar biasa. Setidaknya raihlah keberkahan dari membaca Al-Quran. Jangan kejar banyaknya khotamnya walaupun sedikit tapi istiqomah. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Hari ini kita mendapat banyak manfaat dari bincang yang Pak Ustadz. Terima kasih sama-sama. Pemirsa Mimbar Fajar Online. Kita akan jumpa di kesempatan lain dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.